Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, smart people. Hari ini kita kembali belajar matematika wajib. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang materi data tunggal. Contoh-contohnya pun sudah ada. Kemudian pertemuan kali ini kita akan membahas untuk data kelompok. Pada data kelompok kita juga akan menentukan rataan, modus, median, dan kuartil. Nah, kalian nanti harus membedakan antara rumus mencari rataan, modus, median, dan kuartil pada data kelompok dan data tunggal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rumusnya dulu. Sebelum kita bahas contoh soal, kita membahas tentang rumus-rumus data kelompok. Pada yang pertama yaitu rataan. Untuk rumus rataan data kelompok yaitu X ini adalah simbol, namanya rataan atau mean. X rata-rata sama dengan sigma. I sama dengan 1 sampai N F I X I dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N F X I. Nah, sigma ini artinya jumlah ya. Ingat, sigma ini artinya jumlah. Jadi FI dikali XI dibagi dengan FI. Itu adalah rumus dari rataan data kelompok, di mana N ini adalah jumlah data. FI ini adalah frekuensi. Sedangkan XI adalah titik tengah. Jadi ingat, FI itu adalah frekuensi, XI adalah titik tengah. Itu adalah rumus tentang rataan. Nah, sekarang untuk rumus modus. Untuk rumus modus yaitu modus sama dengan L ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung dikali C. Nah, ini adalah simbol-simbol di internet atau di buku-buku lain itu kadang menggunakan L1, kadang menggunakan adalah kata-kata di sini. Nah, itu artinya sama ya. Ini juga. Kemudian apa itu L? L itu adalah tepi bawah frekuensi kelas modus. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dan sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dan sesudahnya. Kemudian C-nya adalah panjang kelas modus. Nanti Ibu akan jelaskan gimana cara menentukan ini semua di contoh soal ya. Nah, sekarang kita ke median. Di sini tulisannya kuartil. Kuartil bawah itu adalah kuartil bawah itu dinamakan Q1, kuartil 2 itu dinamakan Q2, dan kuartil 3 itu dinamakan Q3. Nah, sekarang untuk mediannya nanti itu median data kelompok itu sama dengan Q2. Jadi rumusnya median itu sama dengan rumusnya Q2. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas tentang rumus cara mencari median atau Q2. Nah, sekarang kita bahas cara mencari kuartil. Kuartil bawah itu sama dengan Q1. Jadi simbol dari kuartil bawah adalah Q1. Nilai 25% dari jumlah nilai. Jadi Q1 itu 25% dari
jumlah nilai atau sama dengan 1/4 dari N. Ingat, N ini adalah jumlah data. Jadi kalau Q2 adalah Q1 adalah 1/4 dari N. Nah, rumusnya ini Q1 berarti kuartil bawah ya. Ingat, Q1 kuartil bawah sama dengan L1 ditambah 1/4 N. Kenapa 1/4? Karena ini tadi kan Q1 itu 1/4 dari N. Jadi di sini 1/4 dari N. Dikurang ini F besar. Bedakan F kecil ini dengan F yang ada di atas. Kalau F yang ada di atas ini adalah F besar, ini F kecil. Kalau F besar itu berarti frekuensi kumulatif sebelumnya, maksudnya sebelum kelas modus. Kemudian kalau F kecil yaitu frekuensi kelas modus. Jadinya bedakan F besar dengan F kecil. Itu adalah rumus kuartil 1. Nah, untuk rumus kuartil 2 di sini ada juga C-nya ya. Berarti C itu selang sama dengan di modus tadi. Cara mencarinya batas atas dikurang batas bawah. Nah, sekarang kita bahas rumus Q2 atau median. Seperti yang Ibu katakan tadi, Q2 itu sama dengan median. Jadi, median itu nilai ke-50% dari data atau 1/2 dari N. Rumusnya sama, cuma yang membedakan ini. Nah, kuartil 2 simbolnya Q2 atau median simbolnya bisa, kalau ditanyakan nanti median berarti median sama dengan ini rumusnya. Tetapi kalau ditanyakan Q2 berarti Q2 sama dengan rumusnya ini. Nah, sama dengan tadi yang membedakan cuma ini dengan ini. Jadi kalau Q2 atau median berarti di sini L2 ditambah 1/2 kali N. Ingat, 1/2 kali N. Kenapa? Karena median itu atau Q2 itu adalah nilai tengah. Jadi 1/2 ini kan 1/2. Jadi sini 1/2 dikurang F1 per F1 kali C. Ingat, F besar ini berbeda dengan F kecil ini, sama dengan tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas, frekuensi kelas selang kelas. Kemudian kuartil 3 rumusnya sama, cuma yang membedakan adalah ini. Kalau kuartil 3 itu nilai ke-75 berarti 3/4 dari N. Jadi di sini 3/4. Ini sama artinya ini ingat, F besar ini berbeda dengan F kecil. Kalau F besar berarti frekuensi kumulatif, F kecil berarti frekuensi kelas. Nah, ingat kalau kuartil itu ada 3, kuartil bawah berarti Q1, kuartil tengah atau median Q2, kuartil atas Q3. Rumusnya hampir sama, yang membedakan cuma yang 1/2, 1/4 dan 3/4. Kemudian yang terakhir adalah desil data kelompok. Desil ini hampir sama juga rumusnya. Desil itu adalah desil KI. I itu adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Nah, bisa ditentukan desil. I ini bisa diganti. Misalnya ditanyakan desil pertama berarti D1 sama dengan L1 ditambah 1/10 N dikurang FI per FI
kali C. Nah, kalau desil 1 berarti di sini ganti 1. Kalau 2 berarti ganti 2. 1/10 dari N. Nah, ini tetap 1/10 dari N. Kemudian F ini tadi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas. F kecil yang di bawah ini sama dengan kuartil tadi, frekuensi kelas desil. N jumlah data, C itu panjang kelas. Tapi biasanya di buku-buku lain atau di internet itu tidak menggunakan C, biasanya menggunakan simbol lain, tapi ini artinya adalah selang kelas atau panjang kelas. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan kasih contoh tentang mencari rumus menggunakan rataan, median, modus, kuartil, dan desil. Nah, contoh ini lihat baik-baik. Tentukan rataan, median, modus, simpangan kuartil ini. Tentukan rataan, median, modus. Median ini tekan sama dengan Q2. Simpangan kuartil ini nanti kita menggunakan juga Q3 dan Q1. Kemudian desil pertama berarti D1 dan keempat, dan desil keempat. Nah, itu yang kita akan cari rataan, median atau Q2, modus, Q3, Q1. Lihat data ini. Masanya yaitu 50 sampai 52, frekuensinya adalah 5. Nah, ini namanya kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelas. Frekuensinya yang ini. Berarti jumlah datanya adalah 100. N yang dimaksud N ini. Jumlah dari frekuensi itu adalah N. Nah, untuk mencari rataan, rumus rataan kan ini nih, rataan kan FI dan FI kali XI dibagi FI. Nah, FI itu yang mana? Yang ini. FI itu frekuensi kan, yang ini. Nah, yang belum diketahui adalah XI. XI itu apa? Titik tengah. Berarti kita cari dulu titik tengah. Jadi kita tambah kolomnya 1 di sini. Nah, kemudian nanti ada FI kali XI, berarti ini dikali titik tengah. FI kali XI itu adalah frekuensi dikali titik tengah. Nah, cara mencari titik tengah ini mendapatkan nilai yang ada di sini adalah ini. 50 ditambah 52 dibagi 2 berarti 102 dibagi 2. Nah, 102 dibagi 2 berarti berapa? 5 kali 2 10, turun 2, 1 kali 2 2, 0, berarti nilainya 51. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. 53 ditambah 55 dibagi 2 hasilnya 52. 56 ditambah 58 dibagi 2 hasilnya 57. 59 ditambah 61 bagi 2 hasilnya 60. 62 ditambah 64 dibagi 2 hasilnya 63. Nah, karena di sini rumus adalah FI dikali XI, maka dikalikan dulu ini. Karena di sini kan sigma, berarti jumlah FI dikali XI, berarti kalikan ini. 5 dikali 51 255. 18 kali 52 972. Begitu seterusnya. Setelah itu jumlahkan ini semua, ditambahkan ya. Tambahkan ini semua sehingga hasilnya 5745. Di sini rumusnya adalah jumlah dari sigma, itu artinya jumlah FI kali XI, berarti ini.
5.745 dibagi dengan jumlah FE, jumlah frekuensi, berarti ini 100, maka hasilnya 5,457. Nah, inilah hasil rata-rata. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan contoh untuk median. Median atau kuartil kedua masih sama datanya, yaitu masih sama datanya tadi, yaitu 50 sampai 52, 5. Kalau kalian bingung mencari ini, gak usah. Kalau kalian bingung mencari ini, nanti Ibu jelaskan agak bingung, kita langsung ke sini aja ya. Jadi kelas pertama frekuensinya 5. Ini cara mencari frekuensi kumulatif ya. Kenapa harus dicari frekuensi kumulatif? Karena tadi rumusnya adalah L ditambah 1/2 dari N dikurang FI dibagi FI dikali C. Ini kan tadi rumusnya. Nah, sekarang ini kan frekuensi kumulatif. Ini F kecil ini adalah frekuensi kelas. Nah, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya dulu berarti, karena di soal itu cuma menentukan massa dan frekuensi. Berarti kalau mencari median harus ada frekuensi kumulatif. Berarti harus mencari dulu frekuensi kumulatif. Nah, caranya seperti ini. Misalkan ini 50 sampai kelas pertama 50 sampai 52. Berarti frekuensinya 5. Nah, frekuensi kumulatifnya tetap. Ya, tetap. Frekuensi kumulatifnya tetap. Kemudian kelas kedua frekuensinya adalah 18. Nah, frekuensi untuk mencari frekuensi kumulatifnya tinggal ini. 5 ditambah 18 hasilnya 23. Nah, kemudian kelas ketiga 23 ditambah 42 hasilnya 65. Kemudian kelas selanjutnya 65 tambah 27 92. Kelas terakhir 92 tambah 8 100. Nah, itu cara mencari frekuensi kumulatifnya. Nah, sekarang kita menentukan nilai-nilainya dulu. Untuk menentukan L, F, FI, dan C, kita tentukan dulu di mana kelas mediannya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana kelas mediannya? Untuk menentukan itu adalah, lihat, median itu merupakan kuartil kedua. Kuartil kedua itu berarti 1/2 dari N. N itu yang mana? Jumlah dari ini tadi, jumlah dari frekuensi tadi adalah 100. Jadi 1/2 dari N. Jadi 1/2 dari 100 adalah 50. Nah, 50 ini gimana caranya menentukan menentukan kelasnya? Nah, ini 1/2 dari 150. Lihat di frekuensi kumulatif yang memuat angka 50 yang mana, yang mendekati angka 50 yang mana. 65 kan? Nah, berarti kelasnya adalah ini. Berarti ini adalah kelas Q2 atau median. Q2 atau median kelasnya adalah 56 sampai 58. Nah, kita sudah mengetahui kelasnya. Sekarang kita cari dulu L. L itu tadi adalah batas bawah. Batas bawah dari ini. Berarti 5,55,5. Dari mana 55,5? Itu dari sini. 56 dikurangi 0,5. Hasilnya 55,5. Ingat ya. Mencari L ini adalah
kelas bawah dikurangi 0,5. Jadi mencari batas bawah adalah kelas bawah dikurangi 0,5. Ini L-nya sudah ketemu, ini juga sudah ketemu, yaitu ini nanti kan. Kemudian frekuensi kumulatifnya. Nah, sekarang panjang kelasnya dulu kita cari. Panjang kelasnya itu 56 sampai 58. Berarti panjang kelasnya berapa? Bisa dihitung. 56, 57, 56, 57, 58, berarti 3. Bisa juga menggunakan rumus. Ini ditambah 0,5 berarti C sama dengan ini ditambah 0,5. 58,5 berarti kan dikurang ini dikurangi 0,5 berarti 55,5. Nah, 5 kurang 5 0, 8 kurang 5 3, 5 kurang 5 0. Ini di sini berarti panjang kelasnya adalah 3. 0 ini kan enggak dianggap, berarti cuma 3. Bisa juga menggunakan menggunakan jari 56, 57, 58 berarti 3 kan. Nah, berarti panjang kelasnya adalah 3, berarti C-nya nanti adalah 3. Frekuensi kelas yang mana? Ambil yang ini. Ingat ya, yang kecil itu F yang kecil di bawah ini namanya frekuensi kelas. Frekuensi kelas itu artinya yang sejajar dengan kelasnya. Berarti 40. Frekuensi kelas itu F di bawah ini yang kecil adalah frekuensi kelas. Nah, frekuensi kelas yang dimaksud adalah yang sejajar dengan kelasnya ini tadi. Ya. Ingat, kelasnya harus diperhatikan. Kemudian F yang besar yang di atas, frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti ini kan frekuensi kumulatifnya, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya berarti ini ya, 23. Jadi sebelumnya, kalau ini sesudahnya, kalau ini sebelumnya, berarti 23. Nah, ini sudah dapat, ini sudah dapat, ini sudah dapat, semuanya sudah dapat, tinggal masukkan rumus. L-nya tadi kita dapat berapa? Ini 55,5 ditambah 1/2 dari N, ini 50. Tinggal masukkan rumus dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas 23 dibagi frekuensi kelas 42. Ini kan frekuensi kelasnya kan, dikali dengan C panjang kelas 3. Nah, tinggal diselesaikan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti biasanya. 55 yang duluan diselesaikan yaitu yang ini. 50 dikurang 23 berarti 27/42 dikali 3. Nah, boleh dibagi dulu. Boleh dibagi dulu, boleh juga. Nah, Ibu lanjutkan ya. Ternyata enggak ke print. Selanjutnya 55,5 ditambah, boleh kalau ini bisa dibagi berarti bisa ini langsung dicoret. Tapi kalau nggak bisa berarti ini kali ini baru bagi ini. Tapi sepertinya ini bisa dibagi. 42 bagi 3 12 ya. Atau lebih mudah kalikan ini dulu. 3 dikali 27. 3 kali 7 3 kali 7 1 2 2 kali 3 6 8 1.
3 kali 7 1 simpan 2 berarti 81 dibagi 4 2. Nah 81 dibagi 42 berapa? Tinggal kalian bagikan aja. Kalau 2 kan kurang berarti 1 42 10 11 dikurang 2 berarti 9. Berarti 7 39. Berarti sini kasih 0 tambahi koma. Begitu sampai dapat ini ditambah koma. Nah 390 dibagi 42 berapa? Kita lanjut ya. Berarti kira-kira 42 kali 2 4 8 kekurangan 42 kali 5 0 simpan 1 4 kali 5 20 210 kurang berarti 42 kali 8 6 simpan 1 4 kali 8 32 33 berarti 42 kali 9 8 simpan 1 4 kali 9 30 berarti sini 9 3 7 8 2 sini 2 sini 8 120 berarti yang mendekati 120 2 120 dikurang 84 10 6 0. Biasanya ambil 2 angka di belakang koma ya. Berarti 55,5 ditambah 1,92 atau 1,9. Jadi jawabannya ini tinggal ditambahkan 55,5 ditambah, ingat kalau menambahkan koma itu harus sejajar komanya ya, 1,92 berarti 2 4 simpan 1 7 5 berarti 57,42 atau 57,4. Tapi ingat kalau misalnya 2 ini 5 berarti harus dibulatkan ke atas, berarti 5 ke atas, misalnya 5 6 7 8 harus dibulatkan ke atas, berarti ininya ditambah 1 di depannya ya.
Begitu cara mencari median atau kuartil 2, maaf ya. Nah, sekarang kita akan bahas cara menentukan modus. Sama dengan tadi, cara menentukan modusnya. Kita tentukan dulu kelas modusnya. Kelas modusnya yang mana? Ingat, modus adalah nilai yang sering muncul. Berarti lihat di sininya, yang frekuensinya paling banyak. Berarti frekuensinya paling banyak adalah 42. Berarti ini adalah kelas modusnya. Jadi ingat ya, kalau mencari modus, menentukan kelasnya adalah melihat frekuensi yang paling banyak. Jadi ini adalah frekuensinya. Kelasnya. Jadi tinggal kita menentukan, kelasnya sudah ditentukan, yaitu 56 sampai 58. Nah, sekarang tinggal menentukan tepi bawahnya. Sama dengan tadi, mencari tepi bawahnya berarti 56 dikurangi 0,5. Kemudian panjang kelasnya sama dengan tadi, tepi atas dikurang tepi bawah. Ingat, kalau tepi atas berarti kasih batas atasnya tambah 0,5, batas bawahnya kurangi 0,5. Berarti 3, panjang kelasnya 3, sama dengan tadi, bisa dihitung juga menggunakan jari. Kemudian D1, selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Berarti ini kan kelas modusnya. Nah, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sebelumnya berarti 42 dikurang 18 sama dengan 24. Kemudian selisih frekuensi kelas modus dan sesudahnya. Kalau sesudahnya berarti yang ini. Berarti 42 dikurang 27 sama dengan 15. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini L sudah ketemu, D1 sudah ketemu, D2 sudah ketemu juga, C-nya juga sudah ketemu. Nah, ini kan sudah dimasukkan ke rumusnya. 55, 24 tambah 5. Nah, ini tambahkan dulu, berarti 39. Ini tetap, berarti ini bisa dicoret. Bisa ini 13. Bisa juga enggak usah, langsung ini kali ini baru nanti bagi ini. Oke. 55-nya tetap, berarti 24 dikali 3 hasilnya 72 dibagi 39. 55,5 ditambah 72 dibagi 39, 1,83. Nah, tinggal ditambahkan 55,5. Ingat, kalau menjumlahkan yang ada komanya, sejajarkan komanya. Berarti sini 1,85. Tambahkan. Berarti di sini anggap 0. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 8, 2. Simpan 1. 1 tambah 5 tambah 1, 7,5-nya turun. Berarti 57, ini 3 ya, 35. Jadi jawabannya 57,35. Tapi misalnya kalau ada di pilihan ganda nanti cuma satu angka di belakang koma, berarti ini jawabannya 57,4, karena 5 kan dibulatkan ke atas gitu. Itu mencari modus. Nah, sekarang mencari, tadi kan itunya menentukan simpangan kuartil. Rumus dari simpangan kuartil adalah Q-D, 1/2 dari Q3 dikurang Q1. Nah, Ibu mau jelaskan ini cukup mencari Q3 dan Q1. Sama dengan median tadi, mencari Q3 dengan Q1 itu sama caranya, yang membedakan cuma di sininya.
cuma nilai ininya nanti dengan nilai ininya. Q1 1/4 dari N, berarti 1/4 dari 100, yaitu 25. Nah, sekarang karena sudah kita ketahui frekuensinya, nilainya ini, maka lihat di sini lagi yang ada frekuensi kumulatifnya. Yang memuat 25 yang mana? 23 nggak mungkin, berarti 65, berarti sama dengan kelas ini tadi. Kebetulan aja dia sama ini, berarti 25. Batas bawahnya sama karena kelasnya sama, panjang kelasnya juga sama, frekuensi kelasnya juga sama, frekuensi kumulatifnya juga sama karena kebetulan kelasnya sama. Nah, sama dengan tadi, ini kurang ini 2, kemudian 2 kali 3 6, 42 nya kan tetap 6 bagi 42, ini dia sederhanakan 1/7. 1/7 itu sama dengan 0,14. Ini tinggal ditambahkan, jadinya hasilnya 55,64. Ingat, kalau menjumlahkan komanya harus sejajar. Nah, sekarang ini yang agak sama dengan kuartil 3 dengan kuartil-kuartil sebelumnya. Yang membedakan yang di sini saja, 3/4 dari 175. Jadi yang memuat, lihat dulu kelasnya, yang memuat 75 yang mana? 65 ini kurang, 100 sangat jauh, berarti yang ini. Yang memuat 75 adalah 92, berarti kelasnya 59 sampai 61. Nah, dari situ kita bisa menentukan batas bawahnya, berarti batas bawahnya adalah ini, 59 kurang 0,5, sehingga mendapat 58,5. Batas atasnya itu ditambah ini, ditambah 0,5. Sekarang C-nya sama. Kenapa C-nya sama? Karena ini kan sama semua, panjang kelasnya ini pasti sama semua. Jadi 59, 60, 61. Frekuensi kelasnya yang ini 27. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas 65, kan ini kelasnya, sebelum kelasnya ini. Ingat, F ini adalah F besar, ini F kecil. Frekuensi kumulatif sebelum itu F besar, berarti tempatnya di atas. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi kan Q3, berarti di sini L3 ditambah 3/4 ini kali N dikurang F3 per F3 dikali C. Kenapa 3? Ibu tulis karena dia yang tanyakan Q3. L-nya sudah ada 5 ini kan, batas bawah. 75 dari mana? Dari sini 75. 100 ini kan dari jumlah data, jumlah frekuensinya ini ya. N itu adalah jumlah frekuensi. Kemudian ini frekuensi kumulatif sebelum kelas, yaitu 65. Kemudian FI, F kecil yang ini kan, F yang kecil 27 ini. Kemudian batas kelasnya ini atau panjang kelasnya sama dengan tadi, tinggal dikurangkan, dikali, dibagi, ditambah. 75 kurang 65 10, berarti ini tetapkan 10 kali 3 30 per 27. Kemudian ini dia sederhanakan, sama-sama dibagi 3, sama-sama dibagi 3. Nah, 30 bagi 3 10, 27 bagi 3 9.
10 bagi 9 1,11. Bisa juga nggak usah kalian sederhanakan, langsung aja 30 dibagi 27, pasti jawabannya juga sama dengan ini ya. Kalau nggak mau sederhanakan bisa langsung ini dibagi dengan ini. Nah, 58,5 tambah 1,11 sama dengan 59,61. Itu cara mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, untuk mencari simpangan kuartilnya, ini kan rumusnya tadi tinggal dimasukkan ketiganya. Ketiganya ini, satunya ini tinggal dikurangkan. Nah, ini hasilnya baru dibagi dengan 1,9. Itu adalah penjelasan tentang kuartil. Nah, untuk desil kita bahas materi selanjutnya untuk menentukan desil untuk data kelompok dan menentukan simpangan baku dan simpangan rata-rata untuk data tunggal. Kita bahas di materi selanjutnya. Itu aja, semoga kalian paham tentang materi ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.